Dulu iku wis paham ah. Gak oleh ngene, gak oleh ngono anu-anu. Anu-anu lho kan ngene. Nggih. Si mayat itu seperti itu kondisinya. Nah, tadi kan ketika mati itu rohnya di antara kain kafan dan kulit. Nah, untuk jenazah yang dibungkus plastik sekarang kan. Ya di antara kulit sampai plastik. Oh, tetap. Iku anu Udah keluar dari ikulah raganya. COVID ikulah. Kemudian setelah selesai ini menjelaskan rohnya yang tadi di antara kulit dan kain kafan, kaki terakhir yang melayat ngubur itu pulang setelah 7 langkah. Jiro itu dengar itu. Jiro lupat monem tu wo lu ini masuk ke dalam tubuh. Hidup dengan tubuh dunia ini. Kalau roh kan memang nggak mati. Iya. Tapi di alam lain. Di alam lain. Tidak beda. Oh, si wis. Alamnya beda. Alamnya sudah beda. Repot lahir gak diadani ya meniki lho. Untung anu iso punya pondok. Alam barzakh atau alam kubur itu luas sempitnya tergantung amal si mayit. Nek dikire titik sulu durung ya sempit sumpah. Bagi si derajat wali luasnya seapa? Lebih luas dari langit. Nggak bisa dikira-kira luasnya. Ada yang mengibaratkan kalau orang baik itu seperti pengantin baru itu. Rasanya hanya nggak sampai semalam gitu aja. Oh iya. Ketika tidur, terus pokoknya aktivitas ahli kubur itu aktivitas hobi. Aktivitas Hobi. ahli kubur itu hobinya. Iya. Bagi yang hobi duduk berzikir, akan duduk berzikir. Di kuburan itu? Di kuburan. Bagi yang hobi tartil, Tartil. ya tartil. Ngopi bareng. Tenang ya. Gak ono kopi ini. Nah, apakah itu makna saya pernah dengar bahwa orang meninggal itu seperti apa sebagaimana kebiasaannya waktu hidup? Iya, memang. Itu maksudnya Gimana itu Gus? Gus? Ya, kebiasaannya yang itu apa yang paling disukai. Dan itu tentu yang diridhoi. Sing gak diridhoi ya gak sida di jur malaikat. Oh, jadi karaoke itu Maksudnya apa yang biasa dilakukan ini yang apa yang menjadi sunnahnya. oh. Sunnah itu kebiasaan. yang gak bisa ditinggalkan sudah. Nek meninggalkan gak enak rasanya. Nah itu definisi sunnah. Sunnah Nabi itu ya wis nggak bisa ditinggalkan, gak enak rasanya. Terkait dengan 7 langkah setelah itu, ada seorang yang nunggu, ada yang apa? Ya gak, ya Gak dimasukkan roh. iya gak mlebu-mlebu. Gus Durun Gus Buni, Gus. Wong yon ini di Lah 24 ya, jam. makanya banyak yang guyoni belum ditanyai para malaikat, belum ditanyai 2 malaikat itu. Karena malaikat datang menanyai itu setelah roh dimasukkan lagi ke tubuh. Itu di 8 langkah ke-8 yang terakhir. Set malaikat datang. Belum terakhir, berarti tertunda terus. Iya. Sebelum malaikat mungkar nakir, lebih dulu yang ada di alam kubur adalah malaikat ruman. Sudah ada sebelum roh itu dimasukkan ke tubuh. Sudah ada. Begitu masuk terus
sadar ini alam baru, luas sempitnya itu tergantung amalnya. Sudah ada malaikat Ar-Rumman. Itu anak buahnya Mungkar Nakir apa? Bukan. Padahal di talqinnya nggak disebutkan malaikat Ar-Rumman. Iya, kurang ngaji nih, Wak Mudine. Wak Mudine kurang ngaji. Ini sebelum Mungkar Nakir datang. Tujuannya malaikat Ar-Rumman diutus ini agar kita di alam baru itu ada temannya. Menenangkan. Nah, iya, menenangkan. Cek gak wedi, cek gak ya apa anu. Ya, benar-benar manfaat itu didapat bagi si ahli kubur yang baru hidup di alam kubur itu. Terus berhasil ditenangkan. Loh, sampean iki sapa? Kenalan dan aku iki Ar-Rumman. Bahasanya lembut, halus. Kulitnya walus, pokoknya gak medeni blas. Pakai bahasa Arab itu nanya. Nanyanya pakai bahasa Arab. Iya. Kita nggak bisa bahasa Arab gitu loh. Makanya belajar ini Iya, kursus. kursus Ya, ngomong ini kita kayak bahasa Arab kayak jawab. Iya gampang wes. Makanya tuh gue sing ini tas nulis langsung iso bahasa Arab. Nah kalau hobinya tuh orang di dalam juga masak tuh. Yo, hobi yang benar dan baik, yang diridhoi. Hanya sunnah-sunnah Nabi itu ya Gus ya. Iya. Kalau hobi yang haram, yang tidak diridhoi ya, eling ae sapluk malaikat. Kalau secara umum memang yang kami dengar adalah bahwa teman dari ahli kubur itu adalah amalnya sendiri. Nah, amal kemudian soleh. bagaimana dengan teks ayat Al-Quran yang berbunyi yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, itu. Artinya modal utama untuk menghadap kepada Allah itu modalnya hati yang salim. Ya. Gitu. Nah ini misalkan Korelasi. ada orang yang sudah dia hanya fokus bagaimana menjaga hatinya agar tetap bening, Ya. tetap sehat, tetap salim tadi. Ya. Tapi sementara amalnya tidak banyak. Nggak apa-apa, karena itu amal soleh apapun itu yang diterima itu pasti dari kolbun salim. Oh. Kalau dari kolbun yang tidak atau belum salim, Belum menjadi amal soleh. belum soleh. Amal iya soleh, nggak diterima. Artinya kalau Salim itu kan amalnya betul ikhlas itu ya Gus ya. Iya. Jenenge juga salim. Hati yang selamat dari berbagai penyakit hati. Hati sing selamat. Ya, hati sing bening, hati asofa. Hati yang tidak terpengaruh oleh ya selain cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya iman. Nah, kemudian ini ada pernah dengar Ustadz menyampaikan nek kepingin gak oleh siksane kubur, bacalah surat Al-Mulk setiap hari. Ya. Itu gimana nih? Benar, itu janji Nabi. Itu hanya dibaca saja atau diamalkan atau bagaimana itu, Gus? Yang benar itu? Ya, yang benar itu membaca surat Al-Mulk itu ya mengamalkan, membaca dengan bahasa tubuh dan bahasa hati. Artinya lebih banyak di verbalnya ya Gus ya. Bukan lebih banyak gitu, ya mengamalkan isinya itu membaca. Nah iya. Membaca dengan bahasa tubuh, bahasa kalbu. Membacanya dengan hati. Diamalkan. Artinya perilaku kita Ya, mencerminkan iya. surat Al-Mulk gitu loh. Udah dipahami ya, pokoknya dibaca tiap malam. Oh, gitu. lah ini. Sholawat waktu zaman Ya, orang awam kan pengertian membaca kan tulisan. Iya. Kalau orang khusus yang sudah bertarekat, bukan tanpa dinulis. Ya, perilaku lebih condong sana ya Gus ya. Ya, makna yang tersurat dan tersirat di surat Al-Mulk itu kita cucup, kita terus ya kita jalankan. Jalankan. Itu membaca.
Zaman orang dulu itu ada sholawat yang Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin bil arwah. Kan? Iya. Itu kadang dijamin Iya. ada satu jasa. Iya. Artinya kalau membaca salawat itu diterima, ya roh kita ini bagian dari roh Muhammad. Bahkan tubuh kita juga nih, ya gak berani lah. Malaikat Udah adik. anu sapa ayo gak wani ya. Nah itu teks yang ada firman Allah itu, selama engkau ada di situ Muhammad. Iya. Itu bagaimana itu? Itu Ya, memang. bisa nggak di kondisi, atau itu di kondisi ketika meninggal atau di alam kubur atau bagaimana itu? Di kondisi semua. Di kondisi semua. Di kondisi semua. Ya ketika hidup begini ya. Ketika dalam kubur iya. Di alam akhirat iya. Di semua. Selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Mereka ini kaum. Ya Allah tidak akan menyiksa. Nah, Gus ini Wa ma kana mu'adzibahum wa anta fihim. Maka Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. ini kalau nggak keberatan nih penutup ini teksnya sholawatnya Cak Roh tadi gimana itu Gus? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ala ruhi Muhammadin bil arwah. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin bil arwah. Ah ya. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah. Wa ala ajsadi wa ala Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala ajsadi wa ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad. Terus wa ala qabrihi fil kubur. Wasallim enggak, wes ya. Intinya salawat itu minta kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah rahmat ta'zimu kepada ruh Sayyidina Muhammad fil arwah, di alam arwah. Juga limpahkanlah rahmat ta'zimu kepada jasad Tuhan kami Muhammad di alam ajsad. Dan limpahkanlah rahmat ta'zimu kepada kubur Tuhan kami Muhammad di alam kubur. Ya mesti ae. Nek diterima itu ya mesti ae. Saya kira diganti selawat amrik loh Cak. Ya gak diganti ngono enggak. Ada lagi yang terbaru. Enggak. Lebih sempurna. Sempurnakan. Ya memang Amrik itu menyempurnakan semuanya itu Gus. kena kabeh. Kena kabeh. Itu ya. Lengkap sempurna. Benar-benar sempurna. Cukup sampai nas'alukallahumma bih. Ini bagi kelas khusus sudah lebih dari sempurna atau sudah sempurna. Tapi kalau bagi orang awam ya belum. Kalau bagi nek wali bagi derajat anu ya wis kabeh di situ. Nas'alukallahumma bih ini wis kabeh. Nah, anu tadi. Iya, kabeh nas'alukallahumma bih. Ini satu guys. Mungkin saya masih ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lagi. Jadi kaitannya tadi dari awal yang Pak Demul tadi, bahwa bayi yang lahir itu diadzani, diiqomati, meninggal lah. Untuk diproses tengahnya ini Gus, agar kalimat Allah terus kemudian akbar yang pertama didengar oleh bayi yang baru lahir, sementara mereka keadaannya adalah fitrah. Nah, diproses yang di tengah ini Gus, Kenapa? untuk bagaimana agar sesuai dengan
yang ditanamkan oleh orang tuanya Ya. atau yang mengadzani itu mungkin ada makna-makna yang ini loh. Urip itu nglakokno napa ngoten kok balik mana terakhir ya Allahu Akbar adzan dan iqamah. Iya, Ya apa itu? Agar prosesnya seperti itu. Ar-ruju' minallah ilallah. Kembali ke Allah, dari Allah. Kita ini dari Allah ke Allah. Bagaimana itu bentuk Nah, anunya? kelanjutannya iki episode berikutnya. Wis dikeploki ya. Matur suwun sanget Gus. Sami-sami. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis melar.